Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman, aku lagi mau beres-beres resi nota tindes, resi setor tunai tarik tunai. Alhamdulillah teman-teman, aku bersyukur padamu ya Rabb. Walaupun aku sering dihina orang, direndahkan orang, entah itu dari segi fisik atau materi, itu bukanlah suatu penghalang untuk semangatku. Itu justru menjadi motivasi dalam hidupku, bahwa dibalik hinaan dan rendahan dari seorang itu adalah cara Allah untuk menaikkan derajatku. Itu saja ya teman-teman ya. Jadi jangan pernah untuk berkecil hati apabila kita direndahkan orang lain, dihina orang lain, entah itu dari segi fisik atau materi ya teman-teman ya. Karena sejatinya itu cara Allah untuk menaikkan derajat tinggi kita. Derajat kita lebih tinggi gitu loh maksudnya ya. Jadi intinya real itu kisah nyata, asalkan kita tuh sabar, ikhlas, tanpa membalas ya. Semangat dan semangat ya teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu membalas yang sama, kejahatan tidak perlu dibalas dengan kejahatan yang sama. Karena kalau kita membalas dengan kejahatan yang sama, kita itu tidak beda jauh dengan mereka yang jahat sama kita ya teman-teman ya. Jadi kita cukup bersyukur, alhamdulillah saja masih ada orang yang menghina, merendahkan kita ya. Berarti Allah masih sayang sama kita, dan itulah cara Allah untuk menaikkan derajat kita. Tuh teman-teman ya. Jadi jangan berkecil hati. Cukup kita buktikan kita tidak seperti yang mereka kira, dan cukup buktikan bahwa kita itu bisa seperti itu teman-teman ya. Jangan berkecil hati. Itu pesan dari aku ya. Karena sejati orang yang tulus baik hatinya, itu orang yang lebih bisa menjaga lisan dalam berucap dan lebih bisa menjaga perasaan orang lain. Jadi kalau ada orang yang suka menghina orang lain, merendahkan, menjatuhkan, dan menyakiti hati sesama, entah itu dari segi fisik atau materi, real, fake, itu ciri orang yang tidak baik hatinya. Dan orang yang tulus baik hatinya itu teman-teman bisa dilihat dari tata cara dalam bicaranya ya. Orang kalau bicaranya sudah tidak bisa menghargai orang lain, tidak menjaga lisannya, itu bukan lagi orang yang tulus baik hatinya teman-teman. Ya, seperti itu intinya. Oke, jadi tetap semangat, jangan berkecil hati. Berkat hinaan, berkat rendahan dari seseorang lah yang bisa membuat aku jadi tetap semangat, tetap bisa bangkit, luar biasa. Jadi intinya kita jangan pernah berkecil hati ya atas hinaan atau rendahan dari seseorang. Cukup kita buktikan bahwa kita bukan seperti yang mereka kira, dan kita buktikan bahwa kita itu bisa bahagia, bisa sukses, dan tidak merugikan orang lain, dan tidak menghina atau merendahkan orang lain. Itu sesuatu banget teman-teman ya. Jadi kita hidup itu cukup bersyukur saja, motivasi yang positif thinking saja, karena di atas langit masih ada langit, dan kita juga tidak akan pernah tahu nasib kita untuk besok, di hari esok bagaimana, dan kita juga tidak akan pernah tahu nasib seseorang untuk kedepannya bagaimana. Seperti itu intinya teman-teman ya. Jadi hidup itu cukup perbanyaki bersyukur, bertawakal, motivasi yang positif thinking saja, dan tetap kita itu selalu berpikiran yang positif pada siapa saja. Insya Allah yang akan terjadi pada diri kita yang positif-positif juga. Rezeki pun insya Allah diberikan kelancaran, insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Intinya seperti itu teman-teman yang aku jalani ya teman-teman ya. Jadi kalau ingin rezeki kita itu lancar ya, intinya perbaikilah sholat 5 waktu kita. Insya Allah niscaya Allah juga akan memperbaiki tentang kehidupan kita. Jadi intinya stop untuk membuli orang lain, menghujat, merendahkan, apalagi menggibahkan, ikut urusan orang lain, ikut campur urusan orang lain. Janganlah teman-teman seperti itu ya. Jadi kita itu cukuplah kita itu bersyukur saja. Apa yang Allah berikan kepada kita itu indah ya teman-teman ya. Walaupun kita itu cantik, kita itu kaya, kita itu bisa segalanya, dan
kita itu ganteng, nggak perlu kita untuk merendahkan orang lain apalagi menghina, entah dari segi fisik atau materinya. Bila Allah berkehendak itu tinggal kun fayakun saja. Karena aku ngomong seperti ini, aku sudah mengalami teman-teman ya. Jadi sebelum kerja ke Taiwan, ceritanya aku dulu di usiaku yang muda, 22 tahun, anakku usia 1 tahun, yaitu di tahun 2008 sampai 2012. Itu aku menjalankan usaha sendiri dengan modal yang sangat receh. 50.000 rupiah itu kurang lebih uang Indonesia, uang Taiwan 100 NT ya, 50.000 rupiah. Itu pun bukan uangku sendiri, uangnya tanteku untuk DP-an baju teman-teman. Aku sodorkan ke bos Ndoropo, Madiun, Jawa Timur, yang aku kenal saat aku jadi sales pasar, sales toko-toko. Oke, saat itu aku mengenali itu bos, aku suka shopping baju dulu ya, masa mudaku. Tahun 2003 ya, usiaku masih belasan tahun. Belum sampai 20 tahun teman-teman, masih belasan tahun karena aku di usia berapa ya, lulus SMP ya. SMP ya, aku disuruh lanjut kerja. Saat itu bapakku menjadi TKI Malaysia. Aku disuruh ke sekolah, aku nggak mau. Ya udah, aku sampai SMP saja, aku nggak mau lanjut ke SMA. Jam 12 aku ambil ijazah. Terus jam berapa ya? Jam 2 itu aku ikut tetanggaku di Surabaya kerja dengan gaji 125.000. Itu senengku luar biasa teman-teman. Aku bertahan di situ 6 bulan karena nggak ada temennya balik. Pada akhirnya aku ikutan temanku kerja di Jakarta, babysitter teman-teman ya. Tuh bertahan 9 bulan karena aku sakit di sana ya, di Jakarta. Pas banjir besar sana ya. 2002. Akhirnya aku istirahat di rumah kurang lebih ada 3 bulan sampai 5 bulan. Akhirnya aku bekerja 2003 maksudnya ya, maaf salah ngomong. 2003 aku kerja di Ndolopo di toko grosir, terus aku jadi sales juga itu teman-teman. Jadi kerjaku serabutan, ART rumah tangga, pelayan grosir, dan nyales juga. Nah di situ aku dipertemukan mantan suamiku tuh tahun 2005. Kita kenalan langsung lamaran, terus kita nikahnya 2006 bulan 5, tanggal 25, 2007, bulan 3, tanggal 9 punya anak. Jarak 1 tahun kita punya anak. Itu ceritanya ya. Dan intinya aku sudah bisa menjalankan usahaku yang aku rintis dari modal receh, kepercayaan 50.000 aku sodorkan ke bos besar, diberi kepercayaan membawa pulang 2 terobos baju nilai jutaan rupiah. Dengan modal kepercayaan aku kembangkan dan aku pegang erat, tidak aku nodai kepercayaan sampai benar-benar aku tuh bisa mempunyai modal sendiri yang cukup, bisa berdiri sendiri, bisa memegang 20 desa areal Ponorogo, Kota Riau, Jatim teman-teman, luar biasa ya. Aku bisa menjadi pengekes, pengeredit, penyetor. Dari awalnya baju bisa menjadi sepatu, sandal, tas, aksesoris, aneka sayuran fresh, sayuran mateng, fresh hasil bertani sendiri bapakku, kayak pete, terong, cabai, kacang panjang, bawang merah tanam sendiri seperti itu. Kadang kulaan di pertanian. Oke teman-teman, pada akhirnya aku bisa mempunyai modal, akhirnya aku bisa menembusi tangan pertama, bisa jadi pengekes, pengkredit, penyetor, memegang 20 desa areal Ponorogo, dan aku bisa mewujudkan cita-citaku. Pertama, aku bisa membantu kakak ya, saat itu gabungan beli sawah, dan bisa mewujudkan rumah impianku. Pertama, lantai 1, lantai 2 rumah samping, tempat strategis depan jalan raya, tapi itu yang tanahnya tanah ibunya mantan suami gitu ya. Kita bangun gitu teman-teman. Dan Allah itu berkehendak lain teman-teman. Jadi ibaratkan aku setiap hari koceh uang gitu teman-teman, pegangan uang seperti saat di Taiwan ini teman-teman ya. Pegangan uang itu sudah terbiasa saat sebelum aku jadi TKW teman-teman. Jadi bukan saat aku jadi TKW, aku mempunyai karir, mempunyai usaha, mempunyai skill. Intinya aku bisa menjalankan bisnis bukan saat di Taiwan saja. Jadi sebelum di Taiwan, masa muda, usiaku sangat muda ya teman-teman. Aku sudah mulai membangun karir usahaku.
Walaupun pada akhirnya aku menjadi seorang TKW Taiwan karena gara-gara ke Taiwan itu mantan suamiku tertimpa musibah nominal bukan sedikit. Ratusan juta rupiah. Pada akhirnya aku rela meninggalkan karir usaha yang aku bangun di usia muda 22 tahun, anakku usia 1 tahun. Itu panas-panas, hujan-hujan, aku tetap keliling, aku ngajak anak, aku gendong teman-teman. Sambil aku gendong samping, kadang pakai penggendongan itu ya aku bungkus anakku sambil nenek nih anak nyetir motor teman-teman, itu aku bungkus anakku ya. Bayangkan kalau anakku nggak mau dipisah, tahu aku pergi keliling, pasti ikut nangis. Sampai anakku bisa berdiri di depan motor pegangan spion. Dari awalnya aku gendong usia 1 tahun ya, terus usia 2 tahun, 3 tahun, sampai 4 tahun kurang lebih ya. Anakku ikut perjalanan keliling. Tapi yang 2 tahun teman-teman, 2 tahun itu aku nggak full keliling ya, karena aku diminta bos grosir mantan tokonya itu mantan bosku yang aku kenal cinta lokasi dengan mantan suami itu teman-teman, depannya itu grosir jajan. Aku diminta di situ 2 tahun. Terus aku ke Taiwan ini kena musibah itu. Itu aku kerja di situ, jadi aku tuh jujur terus terang karena aku diminta disuruh bantuin ya sama bos itu, dia itu jadi guru negeri SLB, laki-laki sama suami istri lah ya. Dan yang nunggu tokonya itu ponakannya, dan aku disuruh bantuin di situ. Ya udah aku mau, aku jujur terus terang kalau aku tuh mempunyai usaha sendiri sebenarnya gitu loh. 2 minggu sekali aku tuh setor baju, tarik uang seperti itu ya. Selain keliling pagi sore teman-teman, tugasku seperti itu, menjalankan usaha sendiri. Terus yang namanya Bukas itu bilang, ya nggak apa-apa, panggil aku kan Mintul ya. Ya nggak apa-apa Tol, kalau kamu nanti waktunya kamu mau setor uang, mau setor dagangan, tarik uang gitu loh ya, kamu libur nggak apa-apa. Terus 2 kali apa 3 kali ya aku libur kok nggak dipotong gitu, jadi aku nggak enak gitu loh. Aku memutuskan untuk tidak melanjutkan usahaku, aku fokus kerja gitu loh ya. Dan alhamdulillah itu yang namanya Bukas itu baik orangnya, baru bangun toko ya teman-teman ya. Terus akhirnya aku dikasih tempat, ya udah barang-barang kamu bawa ke sinilah, dagangan kamu katanya. Terus kamu taruh di sini. Jadi aku gantung-gantung di tembok-tembok atas seperti itu teman-teman ya. Ada bonekanya, ada hanger yang bagus itu, cantik-cantik itu ya. Jadi aku tuh nggak perlu keliling, pelanggannya kan banyak ya, grosir. Jadi setiap masuk ke dalam toko itu terpana dengan daganganku. Akhirnya aku nggak keliling, ya udah aku di situ digaji dan aku bisa menjalankan usahaku juga sendiri. Dan setiap habis maghrib aku tuh kulaan baju, kulaan apa teman-teman, apa yang aku jual gitu loh ya. Sama mantan suami dulu, setiap habis maghrib aku nembusi tangan pertama langsung, nggak di bos yang aku sodorin uang 50.000 awal kenal perintisan itu tadi, bukan. Aku sudah bisa kulaan sendiri, jadi keuntunganku lipat kali 2-nya, karena bos yang aku ambilin, aku sodorin uang 50.000 itu jadi sama dengan bosku juga gitu loh teman-teman ya, begitu ceritanya. Terus pada akhirnya sama namanya Bukas itu aku juga diberi teman-teman, dikasih kegiatan kerjaan lah, kayak ngepaki los-losan, 1 bal itu ada 5 kilo, ada 4 kilo, kayak kacang kapri, kacang telur, terus kacang tanah digoreng itu aku packingi, aku gombyoi, aku bawa pulang kerjaku sekitar jam 5 aku dari tempat kerja ya teman-teman ya. Pagi jam 6 aku sudah pergi, jam 5 sore aku pulang. Seperti itu hari-hari ya selama 2 tahun. Terus ke Taiwan ini, selain menjalankan usahaku sendiri. Jadi intinya aku setiap hari pegangan uang itu sudah aku jalani teman-teman. Pagi aku keliling pegangan uang, pulang aku ngecek uang, terus nanti aku masukin dagangan lagi, apa yang dipesen pelanggan aku masukin dalam box, 1:30 keliling lagi, pulang aku pegang uang lagi, malam ngecek uang lagi. Seperti itu hari-hari dulu tuh, pokoknya happy, rumah tanggaku harmonis, romantis ya, karena jarak jauh lah ya teman-teman. Mantan suami nggak kuat imannya, akhirnya terjadi perceraian lah. Sebenarnya kita itu saling menyayangi, saling mencintai, takut kehilangan sebenarnya. Nah, karena berhubung jarak jauh, mungkin ya suamiku imannya kurang kuat ya, pada akhirnya kita berpisah. Walaupun kita sudah berpisah, bercerai, tapi kita komunikasi tetap baik, bahkan kita tetap menjalankan usaha bersama, seperti itu.
yang seperti aku upload itu teman-teman ya, kayak resi-resi seperti itu juga kerjasamaku dengan mantan suami. Jadi kita tidak ada permusuhan, tidak ada dendam, kita sudah saling memaafkan. Karena memaafkan itu hal yang mulia, damai itu hal yang indah. Walaupun hati kita tidak bisa bersama ya teman-teman ya, kita tetap menjalin silaturahmi yang baik antara saudara, keluarga, antara orang tua dan orang tua, kita masih tetap sama saat kita belum cerai, saling datang, ada acara nikahan, orang meninggal, orang sakit, dan lain sebagainya. Kita saling datang. Tuh teman-teman ya. Jadi di dunia ini hanyalah sementara teman-teman. Apa yang perlu kita banggakan, kecuali kita itu hanya bersyukur, motivasi yang positif thinking saja. Perbanyakilah kita bersyukur, bertawakal ya. Kalau orang sudah tahu intinya apa ya teman-teman, tahu syukur ya teman-teman, dan kita itu lebih mengenal dekat kepada Allah, kita itu tidak ada teman-teman rasa dendam. Walaupun kita tuh disakiti, itu rasa dendam tuh kayak nggak ada, biasa saja. Itu yang aku alami ya teman-teman ya. Kalau yang lainnya nggak tahu, setiap orang kan mempunyai pemikiran yang tidak sama. Jadi seperti itu teman-teman yang aku rasakan. Walaupun hatiku sudah tersakiti, sama siapa saja ya, bukan cuma sama mantan suami saja, sama siapa saja. Walaupun hatiku tersakiti ya teman-teman ya, disakiti, dihina, direndahkan dan lain sebagainya, itu aku biasa saja gitu loh. Nggak ada rasa untuk balas dendam atau untuk menyakiti balik gitu. Paling nanti kalau aku andekan marah sekedar marah sudah, habis itu udah lupa gitu loh ya. Nggak ada rasa menaruh dendam berkelamaan gitu loh ya. Kalau kita itu jadi pendendam teman-teman ya, rezeki kita pun tidak diperlancarkan sama Allah. Kalau kita itu jadi pemaaf, hilangkan rasa iri, dengki, syirik, tetap jadi pemaaf, jangan pendendam, insya Allah rezeki diperlancarkan. Real, ini kisah nyataku teman-teman, bukan cuma sekedar ngomong, dan ini buktinya ya. Real, luar biasa, sungguh luar biasa teman-teman, tidak menyangka gitu loh ya. Benar-benar janji Allah tuh indah teman-teman, asalkan kita itu sabar, ikhlas. Wah, tidak menyangka aku bisa bangkit seperti ini kembali di Taiwan. Dan tidak menyangka juga aku dipertemukan bos yang berhati malaikat. Semangat dan semangat aja teman-teman. Intinya kita itu hidup cukup bersyukur, motivasi yang positif thinking. Makanya kenapa teman-teman aku sering mengingatkan untuk teman-teman, stoplah untuk hujat-hujatan, untuk saling merendahkan, menghina. Karena kita tidak akan pernah tahu nasib kita di hari esok dan nasib keluarga kita bagaimana, tidak tahu juga nasib seseorang itu ke depannya bagaimana. Jadi intinya yang di atas belum tentu selamanya di atas, yang di bawah belum tentu selamanya di bawah. Jadi kehidupan itu bagaikan roda yang berputar teman-teman, posisi bisa bergonta-ganti. Karena aku ngomong seperti ini, aku menjalani gitu loh teman-teman ya. Dulu ibaratkan aku sebelum ke Taiwan, setiap hari aku juga koceh uang seperti ini teman-teman ya, koceh buku notarisi seperti ini setiap hari ya. Bila Allah berkehendak itu mudah, kun fayakun saja. Apa yang aku punya, aku sudah mencapai cita-cita, aku ibaratkan tinggal menjalankan saja. Perintisanku sudah melewati apa ya teman-teman? Melewati cobaan ujian, melewati perjalanan yang lika-liku sudah aku tempuhi, bisa menjadi jalan yang mulus halus, ibaratkan tinggal jalan lurus. Tapi kan Allah bila berkehendak itu mudah. Kun fayakun saja, tiada yang tidak mungkin. Bila Allah berkehendak itu mudah, bagaikan membalikkan telapak tangan kita saja. Sekejap pun apa yang Allah kehendaki terjadi gitu loh teman-teman. Pada akhirnya Allah menjatuhkan aku kembali ke nol gitu loh, dengan cara bukan usahaku yang berantakan sebenarnya aslinya. Mantan suamiku tertimpa musibah nominal bukan sedikit ratusan juta rupiah gara-gara para nasabah yang tidak tanggung jawab. Pada akhirnya aku pun nggak fokus menjalankan usahaku, karirku ikut berantakan, uangnya juga ikut kepake. Pada akhirnya modalnya kita juga nol. Yang jatuh bukan usahaku sebenarnya teman-teman, itu mantan suami ya. Pada akhirnya aku mau berjuang ke Taiwan demi membayar hutang-hutang orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ibu mertua sudah rela menjual truknya, itu pun kurang. Pada akhirnya aku memutuskan untuk kerja ke luar negeri, tidak tahu tujuan. Aku mau ke luar negeri kemana, itu nggak tahu tujuan karena aku tuh takut ke luar negeri. Makanya aku suka membangun usaha di Indonesia dulu itu. Tidak ada cita-cita untuk kerja ke luar negeri. Kalau aku mempunyai cita-cita kerja ke luar negeri, aku tidak saat sudah berkeluarga,
masa gadisku pasti aku sudah pergi ke luar negeri gitu, karena aku takut mendengar berita-berita seperti itu, berita-berita yang menakutkan cerita-ceritanya seperti itu teman-teman ya. Jadi aku takut gitu loh ya, nggak berani dulu ceritanya. Karena aku bisa ke Taiwan tuh modal nekat karena terbelit hutang ratusan juta rupiah. Nah, sampai di Taiwan alhamdulillah aku tuh bangkit kembali, dipertemukan bos yang luar biasa sesuai doa-doaku yang Allah kabulkan ya teman-teman ya, seperti itu. Dipertemukan bos yang luar biasa, walaupun di PT itu sempat mau mengundurkan diri karena aku sakit parah dan divonis dokter spesialis, untuk ke dokter spesialis maksudnya ya, seperti itu. Orang rumah sudah bingung ngirimi uang aku jutaan saat itu, 1,5 juta apa berapa, itu sudah berharga banget ya teman-teman di tahun 2012-13 lah ya. Karena aku 2013 tuh bulan 2 tanggal 28 diterbangkan hari Kamis, dan hari Jumat tanggal 1 bulan 3 2013 aku masuk di bosku ini sampai saat ini 2023 4 kontrak ini. Dan pada akhirnya aku diterbangkan dalam posisi belum sehat 100% belum ya teman-teman ya. Dan takutlah intinya nanti gimana kalau aku tuh di sana sampai terjadi sakit seperti ini gitu, aku dipulangin, sampai berpemikiran seperti itu. Sedangkan tanggung jawabku tuh masih besar, mau bayarin hutang, kalau enggak nanti nasib rumahku yang baru aku bangun gimana kalau disita. Seperti itu pikiranku tuh melayang-layang teman-teman, di usiaku di bawah 30 tahun. Bayangkan, dah menanggung beban yang luar biasa ratusan juta rupiah. Sempat aku tuh sakit dulu tuh ya, drop tensiku 90 apa 80 gitu loh. Wah, tak berdaya teman-teman aku. Ya, aku benar-benar bersyukur aku yang saat ini bisa kembali bangkit. Walaupun banyak cobaan, rintangan yang aku lalui, ujian-ujian yang Allah berikan, aku bersyukur alhamdulillah. Berarti Allah itu masih sayang ke aku. Berarti tandanya Allah itu masih menyayangi aku. Dan aku juga sadar bahwa Allah itu mengingatkan aku untuk selalu mendekatkan diri kepadanya gitu loh, kepada Allah maksudnya ya, seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman, aslinya Allah memberi cobaan kita yang luar biasa itu sebenarnya Allah tuh masih sayang sama kita, dan kita itu harus lebih mendekatkan diri yang lebih dekat, mengingat Allah yang lebih dekat. Real kisah nyataku ini teman-teman, bukan cuma sekedar ngomong, bukan sekedar konten saja. Jadi awal dari Indonesia aku dulu yang tidak bisa apa-apa, bisa mewujudkan semua cita-citaku, walaupun pada akhirnya sama Allah dijatuhkan ke nol lagi, pada akhirnya aku menjadi seorang TKW Taiwan ini. Dan di Taiwan pun tidak langsung berjalan mulus teman-teman. Habis aku bangkit, membayar hutang-hutang, lunas ya teman-teman, itu masih diberi cobaan lagi. Materi, ekonomi. 2019 bulan 10, setelah aku membayar hutang ratusan juta rupiah gara-gara para nasabah mantan suami yang tidak tanggung jawab itu tadi teman-teman ya, lunas, aku bisa menabung. Dan rencanaku kalau rumah tanggaku 2019 kan aku rujuk ya teman-teman. 2017 kan mulai goyah, 2019 cuti kedua aku rujuk. Aku kira rumah tanggaku baik-baik saja, aku sudah menyediain uang itu. Kalau baik-baik saja ya tetap bersambung dengan baik lah maksudnya. Itu sudah aku siapkan uang untuk beli mobil, dan aku kerja kontrak ketiga untuk modal sama untuk memperbaiki rumah yang lantai 1, lantai 2, karena rumah samping sudah aku finishing kontrak pertama. Kontrak pertama itu juga aku di sini luar biasa seperti ini teman-teman. Aku menjalankan usahaku di Indonesia, aku masih kerjasama dengan mantan suami. Jadi aku di sini tuh tidak sibuk, cuma merekap saja, mengasih orderan ke mantan suami. Mantan suamiku bagian mengirim di alamatnya teman-temanku. Jadi barang tuh di Indonesia. Dan yang making, yang mengirim-ngirim juga mantan suamiku di Indonesia. Jadi aku di sini cuma mengasih orderan saja. Dan pada akhirnya aku tuh punya uang, setiap bulan aku bisa menabung 10.000 NT, 10.000 NT ini. Masih ada kan bukunya tabungan nih sampai 2023. Tetap semangat. Jadi aku menabung titip bosku 10.000 NT, 10.000 NT selama 14 bulan. Pada akhirnya aku pulang membawa ratusan juta rupiah uang Indonesia. Yang awalnya kontrak pertama cuma pegang 2 bulan gaji, 1 kali gaji Imlek. Dan berkat saran bosku, aku disuruh menabung setiap bulan 10.000 NT, uang selebihnya disuruh megang aku untuk modal. Jadi aku di sini nggak sibuk teman-teman.
malam tugasku, habis kerja malam, aku cuma merekap. Melihat HP, merekap teman-temanku butuh apa, udah aku laporin ke mantan suami yang mengerjakan, packing-packing, terima barang, pergi ke pos. Jadi mantan suamiku kerjanya dulu bersih teman-teman ya, kayak orang kantoran bersih. Kalau sekarang kerjanya di sumur, kotor-kotor. Sebenarnya aku enakin teman-teman mantan suamiku itu ya. Tugasnya di rumah cuma mendengarin tugasku saja, menjalankan amanah dan merawat anaknya udah. Tapi Allah tuh berkehendak lain gitu loh. Mantan suamiku nggak kuat cobaan, nggak kuat imannya, pada akhirnya ya udah kita tidak bersatu. 2021 bulan 1 kita resmi cerai. Sebenarnya seperti itu teman-teman. Dibilang enak ya nggak enak-enak banget ya, bersyukur saja lah. Intinya mantan suamiku cukup menjalankan itu saja. Kalau aku order apa, udah packing, barang datang diterima, nanti dibongkar, tinggal ngirim ke sana, sesuai dengan amanah yang aku tunjukkan, udah. Teman-temanku bayar di aku, yang lewat ATM bayar di sini, masuk ATM, yang lewat tangan langsung aku pegang tangan. Terus aku setorkan ke bosku untuk ditabungkan. Pada akhirnya aku mempunyai tabungan. Awalnya dari 200 NT segini teman-teman. 200 NT segini ya. 200 NT. Nggak ada 100.000 tahun 2015. Pada akhirnya selama 14 bulan menjadi ratusan ribu NT. Ratusan juta rupiah uang Indonesia. Cuti pertama aku mengantongi uang ratusan juta rupiah. Saksinya orang Mas Pati Jawa Timur, Magetan, namanya Nduk Lisulis ya. Itu yang aku suruh megang uangku untuk ngirimkan ke Indonesia. Sekali ngirimkan berapa ya waktu aku mau cuti? 85.500.000 kalau nggak salah ya. Itu selain sebelum aku mau pulang cuti pertama ya. Itu udah dikirimkan puluhan juta. Selain yang aku pegang sendiri, selain untuk aku sudah hambur-hamburan, maksudnya hambur-hamburan bukan foya-foya aku cuti liburan dengan laki-laki enggak teman-teman, maksudnya aku buat beli isi paketan, oleh-oleh jajan untuk cuti itu teman-teman ya. Alhamdulillah selama di sini di Taiwan hampir 10 tahun nggak pernah cuti pribadi teman-teman. Jadi fokusku cuma kerja, keluarga. Yang penting utamakan pertama itu kerjaan, oke. Tidak ada masalah dengan bos, gaji lancar. Tetap bisa menjalankan sholat 5 waktu, bisa menjalankan puasa Ramadan, oke. Dan bisa pakai hijab kalau keluar, itu udah luar biasa, sesuatu banget bagiku ya. Dan bisa makan makanan Indonesia. Itu tidak dicereweti kerja, jadi aku bisa mengatur kerjaku dengan baik gitu loh. Jadi waktu-waktu luang aku manfaatkan yang bermanfaat dan berfaedah. Jadi intinya di luar negeri itu benar-benar kesempatan emas banget untuk kita ya. Jadi tidak semua orang bisa masuk ke luar negeri teman-teman ya, tanpa memenuhi syarat. Kita harus sehat jasmani, sehat rohani, pengalaman kerja, intinya kan seperti itu. Jadi kalau kita nggak sehat jasmani rohani, berarti kita kan nggak bisa masuk ke luar negeri. Jadi kita bersyukurlah kita bisa masuk ke luar negeri. Jadi manfaatkanlah waktu yang sebaik mungkin, karena waktu itu tidak bisa kita putar ulang kembali. Ibaratkan ketulusan seseorang, jangan kita nodai, jangan kita sia-siakan. Karena ketulusan tidak mungkin datang yang kedua kalinya. Seperti itu juga teman-teman ya. Sama, waktu jangan kita sia-siakan yang tidak penting, yang tidak bermanfaat. Karena waktu tidak bisa kita putar ulang kembali. Seperti itu ya. Oke teman-teman, ini cerita kisah nyataku dari aku, Mini TKW Taiwan, berasal dari kota Reok, Jawa Timur. Semoga bisa memotivasi untuk teman-teman semuanya dan semoga bisa bermanfaat. Ya seperti ini teman-teman, ini adalah suatu kisah cerita nyataku. Jadi intinya aku dulu tuh sama mantan suami cuma kerja sama, aku cuma mengasih orderan saja dari sini, aku tidak mengerjakan apa-apa ya. Jadi cuma merekap saja, intinya si A ini atas nama ini, alamat ini, minta ini, udah kirim ke alamat dia. Ya udah, bayaran masuk di ATM-ku. Kadang bayar di ATM Indonesia di mantan suami. Jadi seperti itu. Terus mantan suami mau naik motor bagus, itu masih kontrak pertama teman-teman. Luar biasa nggak? Potong gajinya aja 9 bulan ya. Terus itu aku masih membayar hutang ratusan juta loh. Hutangnya mantan suami yang kena musibah itu tadi ya. Tertimpa musibah itu. Aku bisa membelikan motor New Vision tahun 2014 tuh harganya kalau nggak salah 28.800.000.
Dan aku sendiri sebelum ke Taiwan tuh aku punya motor Vario. Walaupun itu saat itu aku beli kredit ya, teman-teman ya, Vario. Karena untuk aku kerja ya, teman-teman, untuk kerja. Selain jalankan usahaku sendiri, aku kerja seperti itu. Saat kerja di grosir 2 tahun, terus ke Taiwan nih teman-teman, seperti itu. Dan habis itu mantan suamiku untuk tabrakan, udah ganti baru lagi lah, yang depannya habis 6 juta beberapa. Itu ganti 2017, itu aku kasih uang 20 juta kalau nggak salah ya, untuk DP-an. Dia tuh ganti ambil CBR 4 tak. Tuh nggak tahu tuh beli kontan apa kredit dulu itu ya. Pokoknya aku kasih uang 20 juta saat itu. Itu harganya kalau nggak salah sekitar 35 jutaan. Kalau nggak salah loh ya, CBR 4 tak. Habis itu nggak tahu lah kemana motornya, aku juga nggak tahu. Jadi intinya anakku MI itu minta motor apa itu, aku beliin Mio. Dan cuti yang 2019 aku balik ke Taiwan, baru 1 bulanan minta motor, aku beliin Vario yang besar itu. Sekarang udah minta lagi yang itu MX apa-apa itu teman-teman, karena motornya tuh sering rewel gitu loh sekarang, nggak tahu. Ini kemarin juga laporan rewel lagi. Padahal masih bagus loh teman-teman ya, nggak tahu apanya. Ya namanya yang naikin anak seusia anakku ya teman-teman, belum tahu gimana caranya naik yang baik, gimana kerusakannya kan belum tahu seusia gitu. Pokoknya dinaikin gitu, bleser gitu. Ya udah pada akhirnya seperti itu. Inilah cerita kisah nyataku, inilah perjalanan hidupku. Jadi tidak semudah untuk membalikkan telapak tangan kita saja. Di balik besarnya ujian, Allah itu sebenarnya memberi hikmah yang terindah untuk kita, untuk aku juga teman-teman ya. Jadi jangan bersedih, andaikan kita diberi cobaan yang besar, yang tiada henti, tiada tara, itu sejatinya Allah tuh sayang sama kita teman-teman. Semakin kita diberi ujian tuh semakin kita ingat kepada Allah, sebenarnya seperti itu. Itulah cara Allah untuk mengingatkan kita agar kita tuh selalu ingat padanya. Sebenarnya seperti itu ya. Jadi intinya seperti itu teman-teman ya. Semoga bermanfaat dan bukan bermaksud apa, ini suatu kisah cerita nyata ya. Jadi intinya sukses itu butuh proses, bukan protes, dan penuh perjuangan, penuh pengorbanan. Jadi tidak instan teman-teman ya. Jadi sukses atau enggaknya kita itu yang menentukan kita sendiri, bukan orang lain. Seperti itu. Ya udah seperti itu teman-teman. Sebenarnya 2019 itu sudah aku siapin uang untuk jatah beli mobil kalau rumah tanggaku baik-baik saja. Nggak taunya Allah berkehendak lain, aku kena musibah yang kedua kalinya di Taiwan. 2019 bulan 10 uangku dibawa temanku orang Semarang, Jawa Tengah itu loh teman-teman, kota Mijen. Dan 2019 bulan 10 ya, tapi sebelum cabut dari Taiwan, kan pamit cuti ya, temanku itu ternyata nggak balik. Itu 2019 bulan 11 tanggal 15 dia cabut dari Taiwan. Sebelum dia cabut, aku minta uangku dikasih 66 juta. Kurang 200 juta, tapi alhamdulillah jalur aman. 2020 bulan 2 tanggal 9 aku datangi ke rumahnya dia, alamat dia dari Jawa Timur ke Jawa Tengah. Itu aku dibantu bosku, dikasih uang 35.000 NT setara 17,5 juta. Alhamdulillah. Jadi jalur aman, dah hitam di atas putih, ada materi, jadi kapanpun bisa kita urus seperti itu ya. Jadi aku ingatkan untuk teman-teman, berhati-hatilah kita dalam berteman ya. Sebaik apapun teman, kalau soal uang jangan mudah percaya ya teman-teman ya. Karena uang itu berujung jadi permusuhan. Ini yang aku jalani ya teman-teman. Jadi kayak niatku itu kadang baik pada teman-teman ya. Baik menolong, tapi kadang disalahgunakan kebaikanku gitu loh teman-teman ya. Jadi ya seperti itu sajalah. Lebih hati-hati saja ya, sebaik-baiknya teman. Lebih baik kita itu dimusuhi teman daripada kita itu dia itu minjam uang terus kita kasihkan, tapi pada akhirnya tidak dibayar terus masih dimusuhi. Lebih baik dimusuhi dulu daripada kita merelakan uang kita, meminjamin uang kita tapi pada akhirnya nanti tidak dibayar dan masih dimusuhi kalau kita minta ya teman-teman. Lebih baik enggak
punya teman seperti itu udahlah ya. Jadi fokuskan kerja saja, mencari uang demi keluarga, pulang membawa kesuksesan. Jadi intinya seperti itu teman-teman dalam pemikiranku sekarang. Nggak perlu diperbanyaki teman ya di luar negeri, nggak apa-apa. Perbanyaki cari uang saja ya. Perbanyaki cari uang, nggak perlu diperbanyaki teman. Karena kalau kebanyakan teman, mayoritas datang di saat ada maunya saja. Ini yang aku alami teman-teman. Real, nyata, kisah nyataku ini teman-teman. Oke, gitu saja akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye untuk semuanya. Minta maaf ya teman-teman apabila ada kata-kataku yang kurang berkenan di hati teman-teman. Ini adalah suatu motivasi diriku, penyemangat diriku bahwa perjalanan hidupku tuh tidak semudah untuk membalikkan telapak tangan saja. Jadi di balik besarnya ujian cobaan yang Allah berikan, alhamdulillah ternyata juga ada hikmah yang terindah. Jadi intinya sekarang aku bangkit luar biasa seperti saat di Indonesia sebelum aku tertimpa musibah ratusan juta rupiah. Masih seperti saat aku masih menjalankan usahaku di usia muda 22 tahun 2008-2012. Jadi aku tetap semangat, tetap percaya bahwa janji Allah itu indah, asalkan kita tuh sabar, ikhlas, tetap bertawakal, dan tetap hidup itu perbanyaki bersyukur, bertawakal. Dan stop untuk merendahkan seseorang, menghina seseorang, entah itu dari segi fisik atau materi. Karena di atas langit masih ada langit, dan kita tidak akan pernah tahu nasib seseorang ke depannya bagaimana, dan kita juga tidak akan pernah tahu nasib kita di hari esok bagaimana. Jadi, bila Allah berkehendak itu tinggal kun fayakun saja. Jadi intinya yang di atas tidak selamanya di atas, yang di bawah tidak selamanya di bawah. Jadi kehidupan kita itu bagaikan roda yang berputar juga. Jadi posisi bisa bergonta-ganti ya. Jadi jangan sekali-kali kita untuk merendahkan atau menghina seseorang. Cukup bersyukur dan cukup menceritakan tentang kesuksesan kita, tentang kebisa kita apa, pengalaman kita, keahlian kita, skill kita itu luar biasa. Motivasi itu lebih indah dan lebih apa teman-teman, bikin orang lain juga ikut semangat. Kalau orang lain itu ikut semangat dan dia itu bisa sukses, berarti pahala untuk kita. Daripada kita menceritakan kesuksesan kita, menceritakan pengalaman kita, tapi dengan cara kita merendahkan seseorang, menghina seseorang. Itu tidak baik. No, bagiku pantang. Jadi intinya aku menyemangati diriku sendiri, memotivasi diriku sendiri, menceritakan kisah nyataku real. Kalau kalian ikut tersemangati, termotivasi, berarti kalian juga semangatnya luar biasa. Semoga kalian juga tetap diberi kesehatan, panjang umur, murah rezeki, dan sukses selalu tercapai cita-citanya. Seperti yang aku alami saat ini. Luar biasa. Semangat untuk semuanya. Dan selalulah berpikir yang positive thinking pada siapa saja. Karena pola cara kita berpikir, kalau pikir kita selalu positif, yang akan terjadi pada diri kita yang positif saja. Kalau kita pola pikirnya selalu negatif, yang akan terjadi pada diri kita juga yang akan negatif. Real. Itu teman-teman ya. Jadi ucapan pun kita tuh harus menjaga juga. Apa yang kita ucapkan itu adalah suatu doa untuk kita juga. Jadi baik buruknya apa yang kita lontarkan itu akan kembali kepada kita. Jadi sama-sama kita berucaplah yang baik pada siapa saja. Oke? Thank you semuanya. Bye-bye.